Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Surya Ningsih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai prospek kerja untuk lulusan akuntansi. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru aja datang di channel YouTube aku ini, jangan lupa buat subscribe, tekan tombol bell, like dan komen ya, biar kalian nggak ketinggalan untuk updatean video aku yang terbaru. Terima kasih. Karir di bidang akuntansi bisa dibilang menjadi impian banyak orang. Selain memiliki prospek kerja yang bagus, yang menjanjikan, adanya peningkatan karir bisa menjadi suatu jaminan yang pasti tentunya. Ditambah lagi dengan adanya suatu peluang kerja yang sangat luas dan terbuka lebar tentunya. Maka tak heran jurusan akuntansi ini menjadi pilihan yang paling diminati oleh para lulusan SMA yang ingin melanjutkan kuliah. Oke, apa saja lowongan pekerjaan yang bisa masuk ke ranah mahasiswa jurusan akuntansi setelah mereka lulus? Simak pembahasan berikut ini ya. Yang pertama, mahasiswa lulusan akuntansi setelah mereka lulus, mereka bisa mencoba menjadi seorang akuntan publik. Apa sih itu akuntan publik? Akuntan publik adalah suatu akuntan yang independen yang bertugas untuk menganalisa suatu laporan keuangan tanpa terikat oleh suatu perusahaan. Akuntan publik ini nantinya akan mendapat upah dari suatu perusahaan yang menyewa jasanya. Dan jika kalian tertarik untuk menjadi seorang akuntan publik, kalian harus memiliki suatu sertifikat yang telah lulus akuntan publik. Dan gaji di bagian ini itu bisa mencapai 8-12 juta. Wow. Jasa yang ditawarkan oleh akuntan publik yaitu meliputi audit umum laporan keuangan, pemeriksaan kelayakan operasi perusahaan, pelaporan konsekuensi pajak, dan konsultasi kebijakan keuangan. Selanjutnya, opini akuntan publik lebih netral dibandingkan internal auditor yang bekerja pada perusahaan. Untuk menjadi seorang akuntan publik yang profesional, maka harus memiliki sertifikat. Dan untuk memperoleh sertifikat tersebut, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Selanjutnya, rata-rata gaji seorang akuntan publik yang junior itu bisa mencapai 4-8 juta. Sedangkan senior bisa mencapai 8-12 juta. Prospek kerja yang kedua yaitu menjadi audit internal. Kerjaannya ini ngapain? Kerjaannya itu memeriksa laporan keuangan perusahaan. Auditor internal bertugas untuk memastikan hasil laporan keuangan perusahaan sesuai dengan aslinya. Selain itu, memastikan seluruh manajemen telah dilakukan secara efisien dan tidak ada penyimpangan. Fresh graduate akuntansi yang menjadi auditor internal di kota-kota besar bisa memiliki gaji 7-10 juta. Sedangkan untuk perusahaan asing itu bisa mencapai lebih dari 10 juta. Yang ketiga, perencana keuangan. Untuk menjadi perencana keuangan, kalian juga harus lulus di sertifikasi perencanaan keuangan. Perencana keuangan, kalian harus mengambil sertifikasi perencanaan keuangan. Dan selanjutnya penghasilan dari perencana keuangan ini berdasarkan tarif ya per jamnya. Ada yang 250 sampai dengan 3 juta per jam. Dan jika di total biaya pada awal tahun itu mencapai 5,5 juta, sedangkan untuk perencanaan setahun ke depannya bisa mencapai 60 juta setahun. Dan yang keempat yaitu penganalisa laporan keuangan perusahaan atau pribadi. Tugas dari penganalisa laporan keuangan pribadi dan perusahaan ini tugasnya yaitu menerjemahkan data-data laporan keuangan dalam perusahaan. Kegunaannya untuk dilaporkan dan untuk membuat suatu keputusan.
penganalisa laporan keuangan perusahaan atau pribadi. Nah, kalian harus mengambil sertifikasi penganalisa laporan keuangan setelah memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan selama minimal 4 tahun. Dan rata-rata gaji seorang financial analyst ini bisa mencapai 7 juta hingga lebih dari 20 juta per bulannya. Yang kelima, bekerja di OJK atau Bank Indonesia. OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan. Persaingannya tentu sangatlah ketat. Gajinya di atas rata-rata. Bisa 16 juta per bulan. Yang keenam, menjadi kredit analis dan menganalisa kemampuan kredit seseorang. Gajinya bisa 5,5 juta sampai 15 juta per bulan. Ketujuh, membantu pemerintah dengan menjadi seorang PNS. Gajinya 5 juta sampai 7 juta, belum tunjangan-tunjangan. Dan yang kedelapan, akuntan pendidik. Nah, ini kalian bisa menjadi akuntan pendidik dengan cara kalian lanjut S2 biar kalian bisa menjadi seorang dosen atau guru. Dan yang kesembilan, membangun bisnis sendiri. Nah, maksudnya di sini kita bisa membuka usaha dan kita menjadi seorang akuntan sendiri di usaha kita sendiri itu. Dengan cara pembukuannya kita yang membukukan sehingga akan menghemat pengeluaran. Apakah kalian memiliki pertanyaan? Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan kalian komen di video aku ini di kolom komentar. Dan jangan lupa buat subscribe, tekan tombol bell, like, dan komen ya, biar kalian nggak ketinggalan untuk updatean video aku yang terbaru. Oke, itu dulu yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.